Tim audit kasus stunting Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Gorontalo menggelar rapat koordinasi tingkat kelurahan dari kecamatan sekota Gorontalo. Dalam upaya penurunan angka stunting di Kota Gorontalo, tim audit kasus stunting atau AKS Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menggelar rapat koordinasi tingkat kelurahan dan kecamatan sekota Gorontalo tahun 2023. Kepala Dinas DP3 AKB Kota Gorontalo Eladona Oktamina Sidiki mengatakan, sebagaimana regulasi yang mengatur bahwa audit kasus stunting ini dilaksanakan berjenjang mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan hingga tingkat kota. Dalam menghadapi audit kasus stunting khusus di Kota Gorontalo untuk tahap 2 direncanakan akan dilaksanakan di triwulan 4, sehingga pihaknya saat ini mendahulukan audit kasus stunting di 3 kecamatan, salah satunya Kecamatan Dungingi. Selain itu, tujuan dari kegiatan ini yakni untuk mendeteksi lebih awal permasalahan yang menjadi pemicu utama dari terjadinya masalah risiko stunting yang ada di tingkat kelurahan maupun kecamatan. Olehnya melalui rapat koordinasi ini pihaknya serta pihak kecamatan dan kelurahan melakukan konsolidasi data stunting. Sebab untuk melakukan deteksi dini dan penanganan secara menyeluruh dan komprehensif, baik untuk balita dan ibu hamil, maka perlu dilakukan intervensi secara totalitas. Adapun faktor penyebab terjadinya stunting yakni faktor lingkungan, sanitasi yang kurang baik, serta keterpenuhan air bersih yang kurang maksimal, sehingga menjadi penting untuk diperhatikan. Selain itu, dari data Puskesmas Dungingi untuk jumlah bayi balita yang berisiko stunting sebanyak 14 orang yang tersebar di 5 kelurahan, yakni Kelurahan Tuladenggi, Libuo, Tomolo Butao, Tomolo Butao Selatan, dan Kelurahan Huangobotu Kecamatan Dungingi. Jadi terkait dengan kegiatan pada siang hari ini di Kecamatan Dungingi, yaitu rapat koordinasi untuk audit kasus stunting di tingkat kecamatan. Sebagaimana regulasi yang mengatur bahwa audit kasus stunting ini dilaksanakan secara berjenjang, mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan sampai dengan ke tingkat kota dan seterusnya. Nah, khususnya di Kota Gorontalo ini karena menghadapi audit kasus stunting yang tahap 2 itu yang direncanakan akan dilaksanakan di triwulan 4 nanti, makanya kami dahului melalui audit kasus stunting di 3 kecamatan. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk bisa mendeteksi lebih awal permasalahan yang menjadi pemicu utama ataupun menjadi penyebab utama dari terjadinya masalah risiko stunting yang ada di tingkat kecamatan maupun kelurahan. Jadi sekali lagi melalui rapat koordinasi ini kita di sini duduk bersama untuk menyamakan persepsi, kita mengkonsolidasikan data yang ada karena untuk melakukan deteksi dini dan penanganan secara menyeluruh, penanganan secara komprehensif baik untuk balita, baduta maupun ibu hamil yang memang perlu dilakukan intervensi secara totalitas. Jadi tidak hanya fokus pada masalah misalnya stuntingnya, tapi terkadang justru stunting juga itu dipengaruhi oleh faktor-faktor sensitif lainnya, seperti misalnya faktor lingkungan, kemudian sanitasi yang kurang baik, keterpenuhan air bersih yang tidak maksimal, dan juga kondisi ataupun pola pengasuhan dari orang tua terhadap anak ataupun balita yang tidak sesuai dengan metode yang seharusnya. Nah, ini yang dilakukan audit agar kalaupun memang ditemukan ada kondisi-kondisi lain yang menyebabkan ataupun memberatkan kondisi dari si balita ini yang akan dilakukan intervensi secara berjenjang, baik dari tingkat puskesmas oleh para tenaga medis yang ada, kemudian kalaupun membutuhkan tindakan lebih lanjut sampai dengan ke tingkat rumah sakit daerah yang akan ditangani oleh para tenaga medis ataupun dokter spesialis, sampai dengan tuntasnya kasus itu apa yang harus dilakukan semaksimal mungkin untuk keselamatan dan kesehatan dari sasaran yang ada. Melalui rapat koordinasi ini, kalau saat ini belum bisa kami sampaikan ada berapa kasus yang ada, cuma berdasarkan data yang kami terima dari Puskesmas Dungingi bahwa kondisi bayi ataupun balita yang beresiko stunting itu kurang lebih ada berjumlah 14 orang. Ya, nanti dari jumlah yang ada ini akan dilakukan audit mana yang
memang harus dilakukan penanganan ataupun intervensi secara totalitas. Pihaknya berharap melalui rapat koordinasi terkait audit kasus stunting bukan hanya tanggung jawab pemerintah, namun harus menjadi perhatian semua pihak baik masyarakat dan lembaga terkait sehingga di Kota Gorontalo terbebas dari kasus stunting. Tim Liputan Editorial Mimosa TV.